最初にギュッてされたのもそういうことか。おとなしくて可愛い。私の好きな匂い。そんな子を今は。ダメ。 Hai halo para penonton setia FJ Kun. Selamat datang lagi di channel ini. Seperti biasa, kalau sudah ketemu sama Minchan, artinya bakal ada alur cerita anime super oke yang bakal Minchan bahas. Buat kalian, Minchan udah siapin alur cerita yang super mantap dengan durasi yang pastinya bakal bikin kalian puas. Kalian puas dengerin, Minchan deh yang lemas. Nah, siapa nih di sini yang demen sama anime bergenre komedi, drama, romance, school, shoujo, dan juga slice of life? Minchan yakin jumlahnya banyak banget ya. Kali ini Minchan akan bahas anime yang berjudul Ao Haru Ride. Sinopsisnya ini mengisahkan seorang siswi SMP bernama Futaba yang jatuh cinta dengan seorang siswa bernama Tanaka. Futaba adalah seorang yang tidak begitu menyukai laki-laki karena mereka menyebalkan dan berisik, tapi Tanaka adalah pengecualian karena di matanya Tanaka berbeda dengan laki-laki lain. Alangkah senangnya Futaba karena Tanaka mengajaknya melihat festival bersama. Futaba telah menunggu di hari janjian mereka, tapi Tanaka tidak pernah datang. Bahkan di hari berikutnya, Futaba mendapat kabar kalau Tanaka sudah pindah sekolah. 3 tahun berlalu, Futaba dan Tanaka kembali dipertemukan di SMA. Futaba begitu senang karena akhirnya bisa melihat Tanaka lagi. Tapi dia harus menerima kenyataan bahwa Tanaka sudah berubah. Tidak, kenyataannya mereka berdua lah yang sama-sama berubah. Futaba bukan lagi gadis manis saat SMP, sekarang dia adalah gadis yang menghilangkan sisi feminimnya agar mendapat banyak teman perempuan. Hidupnya penuh dengan kepura-puraan. Sementara Tanaka, dia bukan lagi laki-laki hangat dan tenang. Kini, dia adalah laki-laki yang dingin, cuek, dan sedikit menyebalkan. Apa ya yang terjadi dengan Tanaka hingga membuatnya berubah? Bagaimana hubungan mereka setelah dipertemukan kembali dengan sikap yang sama-sama sudah berubah? Nah, pasti udah pada nggak sabar kan buat nonton alur cerita lengkapnya? Ya udah yuk, langsung aja. Ichikiwir! Yokoso, Minohodo Shirozu no Bakayaro. Scene diperlihatkan sosok seorang siswi yang sedang berjalan di tengah hujan. Siswi itu berteduh di kuil karena hujannya semakin lebat. Wanita itu bernama Futaba Yoshioka, seorang anak SMP. Futaba melihat sosok seorang siswa berada di kuil tersebut. Pria itu bernama Tanaka Kou, teman sekolah Futaba. Mereka saling melirik dan terlihat sama-sama malu. Tanaka-kun, omatsuri iku? Futaba dengan suara lantang mengajak Tanaka pergi bersamanya di acara festival. Tanaka kemudian mendekati Futaba dan memberikan seragam olahraganya untuk mengeringkan rambutnya. Tanaka mengatakan sudah memakai baju tersebut terlebih dahulu dan Futaba mengomel karena Tanaka telah memakainya duluan. Tanaka tertawa melihat ekspresi Futaba yang kesal padanya. Keesokan harinya, Futaba mengembalikan baju milik Tanaka di kelasnya. Tanaka pun mengajak Futaba untuk melihat festival bersama. Tanaka memberitahukan lokasi pertemuan di jam dinding Taman Sankaku jam 7. Futaba kemudian menunggu kedatangan Tanaka di tempat itu hingga jam-jam berlalu. Tanaka tak kunjung datang hingga Futaba pun pulang ke rumahnya. Saat di sekolah, Futaba mendengar dari teman-temannya kalau Tanaka pindah sekolah setelah musim panas berakhir. Futaba jatuh cinta pada pandangan pertama saat melihat Tanaka. Meski waktu berlalu, rasa cintanya terhadap Tanaka masih bersemi. Setelah 3 tahun berlalu, Futaba pun menjalani masa SMA-nya dengan tenang, tetapi Futaba terlihat seperti cewek berantakan dan tidak feminim. Ternyata, Futaba sengaja menjalani kepribadian seperti itu agar tidak diganggu oleh para pria. Teman-teman Futaba tidak menyukai sikap Makita karena selalu disapa para cowok di kelas. Futaba ingat masa SMP-nya yang selalu digombali karena bersikap feminim, sehingga Futaba tidak memiliki teman wanita saat di SMP.
Futaba tidak ingin terulang kembali kejadian yang lalu, maka dia pun merubah sikapnya. Saat jam istirahat, Futaba and the gang membeli jajan di kantin sekolah. Futaba jajan sangat banyak sehingga disindir oleh teman-temannya. Dua orang pria hendak melirik Futaba dan membicarakannya. Futaba pun langsung setel rakus sehingga para pria ilfil padanya. Teman-teman Futaba mengomel kenapa dia tidak memiliki sisi feminim, dan tiba-tiba Futaba disenggol seorang pria hingga rotinya hampir jatuh tetapi berhasil ditangkap. Pria itu mengatakan kalau rotinya sangat menarik dan pergi meninggalkannya. Futaba pun merasakan aura Tanaka dan pergi mengejarnya. Setibanya Futaba di dekat Tanaka, ada seorang pria memanggilnya dengan sebutan Mabuchi. Futaba pun terdiam kaku karena mengira pria itu adalah Tanaka. Futaba pulang ke rumahnya berjalan kaki dan ia melihat pria yang mirip dengan Tanaka berjalan di depannya. Futaba mengatakan kalau ia tidak berniat untuk mengutip Mabuchi. Mabuchi tak menggubris Futaba dan terus berjalan memasuki kuil tempat pertemuan mereka dahulu. Futaba meyakini kalau ia adalah Tanaka, pria yang dicintainya. Futaba pun menghampiri Tanaka dan mengatakan kalau ia mengenalinya. Tanaka menjawab kalau namanya sekarang adalah Mabuchi Kou. Setelah kedua orang tuanya bercerai, maka Tanaka mengganti namanya. Tanaka masih ingat kalau Futaba sangat membenci pria. Futaba mengatakan memang ia membenci para pria, tapi berbeda dengan Tanaka. Tanaka mengatakan kalau ia mencintai Futaba. Saat mendengar kata-kata dari Tanaka, dunia Futaba langsung berubah, perasaan bahagia pun menyelimuti seluruh tubuhnya. Semuanya berubah setelah mendengar kata-kata lanjutan dari Tanaka. Semua yang dialami mereka telah berlalu dan biarkan jadi masa lalu. Karena Tanaka adalah sosok yang berbeda, begitu juga dengan Futaba. Futaba menyadari kalau Tanaka memintanya untuk melupakan kenangan mereka. Tanaka lalu pergi meninggalkan Futaba yang galau sendirian. Keesokan harinya saat di kantin, Futaba membeli roti yang sangat banyak dan Futaba membayarkan pada ibu kantin dan pergi. Tiba-tiba pegawai kantin mengatakan Futaba belum membayar jajanannya sehingga semua orang melihatnya. Asumi dan Chie datang menghampiri Futaba dan mengatakan mengapa ia tak membayar jajanannya. Futaba mengatakan sudah membayarnya tetapi pegawai kantin dan teman-temannya tidak mempercayai Futaba. Mabuchi kemudian datang membela Futaba dan memarahi penjaga kantin karena memfitnah Futaba. Mabuchi memaksa penjaga kantin untuk meminta maaf pada Futaba karena mempermalukannya. Dengan berat hati, penjaga kantin meminta maaf pada Futaba dan Mabuchi pun pergi setelah insiden terselesaikan. Futaba mengejar Tanaka dan mengucapkan terima kasih. Tanaka mengatakan kalau Futaba memiliki teman yang hanya berpura-pura padanya. Futaba menjelaskan kalau ia membutuhkan sosok teman-temannya. Tanaka pun dengan songong mengatakan kalau ia tidak peduli pada Futaba. Tanaka juga menjelaskan kalau namanya adalah Mabuchi. Tanaka Kou telah lama tiada dan sekarang dia adalah Mabuchi, seorang sosok pria yang berbeda. Karena insiden di kantin, Futaba tidak mau jajan di sana untuk sementara waktu. Futaba membawa bekal dari rumah untuk dimakan pada jam istirahat. Pak guru memanggil Futaba ke ruangan guru untuk membawa buku catatan kelas dan selesai makan, Futaba hendak ke ruangan guru dan melihat Makita makan di halaman sekolah. Futaba merasa cuaca sangat dingin di luar, tetapi Makita memaksa makan di tempat itu. Futaba pun menghampiri Makita dan menyapanya saat sedang makan. Makita senang Futaba mau menegurnya karena teman-teman sekelas tak ada yang mau berteman dengannya. Makita pun sedikit curhat pada Futaba tentang penilaian orang-orang tentangnya. Makita mengatakan kalau tampil cantik di depan para pria bukanlah suatu kesalahan. Karena pada dasarnya, wanita ingin tampil cantik agar diperhatikan oleh para pria. Futaba bingung harus mengatakan apa dan memandangi gantungan boneka milik Makita. Makita kemudian memberikan gantungan tersebut karena dia memiliki 2 gantungan. Futaba menerimanya dan memberikan balasan hadiah dengan sapu tangan miliknya. Futaba pergi ke ruangan guru dan melihat Mabuchi sedang dimarahi Pak Tanaka. Mabuchi memarahi Futaba yang menguping pembicaraan mereka. Futaba marah dan membanting pintu di ruangan guru. Saat Futaba keluar, ia melihat Mabuchi berada di depan pintu. Mabuchi menyindir Futaba karena teman-temannya tidak ada yang membantunya. Futaba kesal dan meminta Mabuchi untuk membantunya. Mabuchi menolak untuk membantu Futaba dan pergi meninggalkannya. Pak Tanaka yang melihat Futaba membantunya membawa buku catatan tersebut. Sesampainya di atas, Futaba membawa sendiri buku catatan siswa ke kelas.
Pak Tanaka menyapa seorang siswi bernama Murao. Murao melihat Pak Tanaka yang pergi naik ke lantai atas. Murao disapa oleh Kominato dan bertanya kenapa ia tidak ikut ke karaoke. Kominato mengatakan setidaknya Murao harus ikut salah satu kegiatan kelas. Murao mengatakan hal tersebut bukanlah urusan Kominato. Murao terlihat sangat dingin dan tidak memiliki teman di sekolah karena sikapnya. Futaba kembali ke kelas dan bergabung dengan Asumi dan Chie. Chie pun melihat gantungan boneka yang ada di saku Futaba. Futaba mengatakan kalau gantungan itu diberikan Makita kepadanya. Asumi dan Chie selalu menghina Makita hingga membuat telinga Futaba sakit. Futaba marah dan kesal sehingga mengeluarkan isi hatinya. Makita senang karena Futaba memiliki pandangan lain tentang dirinya. Asumi dan Chie marah dan tak lagi ingin berteman dengan Futaba. Futaba galau, selama ini ia berhasil menahan sikap teman-temannya. Tetapi, semenjak mendengarkan kata-kata Mabuchi, semuanya berantakan. Futaba pergi dari kelas dan duduk di bawah jendela sekolah. Futaba merenungi perbuatannya tadi. Ia tidak takut tidak memiliki teman seperti masa SMP dahulu. Mabuchi menyapa Futaba dari jendela sekolah yang sedang merenung. Futaba menyalahkan Mabuchi karena kata-katanya ia tidak memiliki teman lagi. Saat Futaba hendak menangis, para siswa lewat di tempat tersebut sehingga ia bingung. Futaba menoleh ke belakang dan melihat kalau Mabuchi masih berada di jendela. Mabuchi pun memeluk Futaba yang sedang menangis agar tidak dilihat para siswa. Futaba bertanya, apakah Tanaka melakukan hal itu untuk menggodanya? Entahlah, jawab Mabuchi santai. Mabuchi pun meminta Futaba jangan memanggil namanya dengan sebutan Tanaka. Karena dilarang, maka Futaba memutuskan memanggil Kou sebagai nama depan dari Tanaka. Semenjak insiden pertengkaran dengan teman-temannya, Futaba tidak berani mengobrol dengan Asumi dan Chie. Futaba takut kalau selamanya mereka tidak berteman lagi. Futaba pun menghampiri kedua temannya dan meminta maaf kepada mereka, tetapi Futaba merasa kalau pendapatnya tidak salah karena hal tersebut yang dirasakannya. Asumi mengatakan kalau mereka tidak cocok dan memiliki sifat berbeda. Maka, Asumi dan Chie memutuskan untuk tidak berteman lagi dengan Futaba. Makita kemudian menghampiri Futaba dan mengatakan ingin banyak mengobrol dengannya. Futaba juga ingin melakukan hal yang sama dengan Makita. Tiba-tiba, Futaba ingin bertemu dengan Kou dan mencarinya di sekolah. Futaba melihat loker sepatu Kou dan bertemu dengannya di sana. Futaba menceritakan kalau ia sudah menyelesaikan masalahnya dengan teman-temannya. Futaba dibenci oleh Asumi dan Chi dan mereka tidak berteman lagi. Tetapi Futaba senang akhirnya ia mengungkapkan isi hatinya. Futaba akan membuka lembaran baru dengan teman baru dan Kou bersyukur masalah Futaba telah selesai. Panta Tanaka menghampiri Kou dan mengatakan kalau ia tak pulang malam ini. Kou juga mengatakan akan menginap di tempat lain. Futaba curiga mengetahui Pak Tanaka dan Kou tinggal bersama. Kou mencubit pipi Futaba dan mengatakan kalau mereka adalah saudara. Futaba lega mengetahui kalau mereka adalah kakak beradik. Pak Tanaka bertanya siapa nama Futaba dan Futaba pun mengenalkan dirinya pada Pak Tanaka. Pak Tanaka merasa kalau nama Futaba tidak asing dan sepertinya mengetahui sesuatu. Kou pun langsung membawa pergi Futaba dan mereka pun lari bersama. Di sepanjang jalan, Futaba bertanya banyak pada Kou sehingga membuatnya marah. Kou tidak ingin kehidupan pribadinya dicampuri oleh orang lain. Futaba menangis karena ia penasaran apa yang terjadi dengan Kou sebenarnya. Kou minta maaf kepada Futaba karena telah menunggunya 3 tahun yang lalu. Kou mengetahui kalau Futaba tidak menyukai para pria dan ia memiliki masalah keluarga yang rumit. Kou meminta maaf pada Futaba dan menyesali kejadian waktu itu. Futaba baru menyadari kalau banyak hal yang terjadi pada kehidupan Kou yang tidak diketahuinya. Futaba pun meminta maaf pada Kou karena ia tidak peka pada perasaannya. Futaba berpisah dengan Kou karena mereka berbeda jalan pulang dan Futaba berpamitan dengan Kou dengan wajah tersenyum dan pergi meninggalkannya. Pak Tanaka menunggu Kou pulang ke rumah tetapi ia tak kunjung datang. Kou duduk di stadion sambil memandangi langit di malam hari. Keesokan harinya, semester baru dimulai. Futaba naik ke kelas 2 dan berada di kelas yang sama dengan Makita. Saat masuk ke kelas, Makita menyapa Futaba karena mereka satu kelas lagi. Kominato berteriak di telinga Futaba
dan menghampiri Murao karena mereka satu kelas. Tak lama, Kou pun masuk ke dalam kelas juga dan Futaba baru mengetahui kalau mereka sekelas. Kou terlihat ramah dan memiliki banyak teman, sedangkan Futaba hanya sendiri. Kou mengejek Futaba yang tidak memiliki teman dan Futaba pun menyapa Makita dan mengucapkan terima kasih tentang gantungan HP yang diberikannya. Siswa lain merubah pandangannya tentang Makita karena memiliki teman. Tetapi Futaba malah kena gosip karena bertengkar dengan Asoumi dan juga Chi. Futaba dan Makita menyapa Murao di kelas. Ia mengira Murao orang yang ramah. Semua di luar ekspektasi karena Murao cuek dan sibuk dengan dunianya sendiri. Futaba galau karena belum memulai lembaran baru dengan teman-teman baru. Saat di taman, Futaba merenung tidak menyentuh roti yang dibelinya. Kou pun datang menertawakan Futaba yang sedang galau sendirian. Kou mengatakan pada Futaba lakukan apa yang ingin dilakukannya. Karena Futaba belum memulai apapun di hari pertamanya sekolah, Kou memberi nasihat, jika ingin membuka lembaran baru, maka Futaba harus memiliki kekuatan lebih dari biasanya untuk memulai. Pak Guru kemudian meminta para siswa untuk maju menjadi ketua dan juga wakil kelas. Tetapi, para siswa tidak ada yang mau untuk angkat suara. Pak Guru mengatakan mereka tidak akan pulang kalau belum mendapatkan hasil pemilihan ketua kelas. Karena mendengar kata-kata Kou, maka Futaba pun memutuskan untuk menjadi ketua kelas. Futaba diminta Pak Guru untuk mengumpulkan wakil dan anggota lainnya. Futaba kemudian mengumumkan pada para siswa siapa yang ingin menjadi wakilnya. Kou mengangkat tangannya dan bersedia menjadi wakil ketua kelas, sementara Makita, Murao, dan Komikato juga bersedia menjadi pengurus kelas. Pak Guru mengatakan kalau Futaba dan yang lainnya akan dilatih Pak Tanaka satu malam untuk menjadi pemimpin. Latihan kepemimpinan pun dimulai. Futaba akan menjadi ketua kelas dan hal tersebut membuatnya bahagia. Futaba menelpon Kou, tetapi tak diangkat sehingga ia pun mendatangi rumahnya. Setelah memencet bel berkali-kali, Kou membukakan pintu rumahnya tanpa memakai baju sehingga Futaba merasa malu. Karena sangat berisik, Kou menariknya ke dalam rumah dan menunggu di dalam. Kou mulai prepare untuk pergi latihan kepemimpinan bersama dengan Futaba. Setelah selesai, Kou pun mengajak Futaba untuk segera pergi, dan setibanya di stasiun kereta bawah tanah, Futaba lupa meninggalkan tasnya di rumah Kou. Mereka pun balik kembali ke rumah Kou untuk mengambil tasnya. Kou dan Futaba bergegas naik kereta bawah tanah agar tidak ketinggalan. Tetapi, Futaba dan Kou salah menaiki kereta dan harus turun di pemberhentian selanjutnya. Futaba mengabari Yuri kalau mereka salah naik kereta dan terlambat tiba di tempat perjanjian. Pak Guru mengomel panjang dan meminta Kou serta Futaba untuk menyusul rombongan mengikuti peta. Kou dan Futaba kelelahan karena berlari mengejar kereta. Futaba pun meminta Kou untuk tidur selama di kereta karena terlihat sangat mengantuk. Kou langsung tidur mendengarkan saran Futaba padanya. Ternyata Futaba malah tertidur dan bersandar di bahu Kou sehingga ia yang harus berjaga. Tak lama mereka pun tiba di pusat pelatihan dan dimarahi oleh Pak Guru. Kou dan Futaba diminta untuk mengganti seragamnya lalu pergi makan. Futaba dan lainnya pergi makan bersama di kantin. Kominato mengomel karena ketua kelas dan wakil ketua kelas telat sehingga membuat malu kelas mereka. Futaba kemudian meminta maaf pada teman-temannya karena telat. Pak Tanaka meminta Kou dan Futaba menuliskan surat permintaan maaf kepada sekolah karena tidak disiplin. Futaba mengiyakan dan akan menuliskan permohonan maaf. Murao menegur tingkah Kou yang mempermalukan dan membuat susah Pak Tanaka. Kou menjawab kalau hal tersebut tidak ada urusannya dengan Murao. Terjadi selisih pendapat antara Kou dan Murao. Futaba pun mencoba untuk mencairkan suasana dan mengatakan tak menyangka kalau Murao bersedia menjadi seksi kelas. Kominato menyela pertengkaran mereka dan membela Murao. Suasana makin runyam karena selisih tegang antara seksi kelas. Kou pergi karena telah selesai makan, begitu juga dengan Murao yang pergi meninggalkan mereka. Setelah makan, Futaba dan lainnya berkumpul untuk mengisi materi kepemimpinan. Para seksi kelas 22 terlihat acuh tak acuh dan tidak ada yang fokus mendengarkan diskusi yang dipimpin oleh Futaba. Dengan inisiatif sendiri, Futaba menuliskan pemikirannya ke dalam materi yang akan dipresentasikan. Giliran kelas 22 untuk membacakan gagasan pemikiran mereka tentang acara tersebut. Futaba terkejut dan syok harus membuat apa. Kou pun mengambil materi yang dikerjakan Futaba
dan membaca gagasan tersebut. Futaba terharu melihat Kou menyisipkan pemikirannya di luar dari materi yang ditulisnya. Saat malam hari, Kou ingin mengumpulkan surat permintaan maaf kepada sekolah. Kou melihat Futaba belum menulis apapun, hanya meletakkan kepalanya di meja. Kou melakukan hal yang sama dan mencoba menyemangati Futaba. Futaba terbawa suasana sehingga tanpa sengaja mendekati Kou. Kou pun bertanya apakah Futaba menyukainya. Futaba langsung sadar dan mengatakan kalau Kou sangat kepedean. Futaba hanya ingin mengetahui masa lalu Kou yang dahulu. Kou marah mengatakan kalau Futaba tidak tegas karena selalu berkata ingin membuka lembaran baru, tetapi ingin terus terjebak di masa lalu yang dianggap Kou tidak penting. Pada dasarnya, Futaba menyukai sosok Kou yang dahulu, bukanlah Kou yang dingin seperti sekarang. Saat melakukan tugas bersih-bersih, Futaba dan Kou terlihat tidak akur, membuat Kominato dan Yuri curiga. Tak lama, Yuri pergi karena kesal pada Kominato yang mengambil cake-nya saat di kantin. Yuri pergi menjauh dari teman-temannya dan melihat adegan Murao bersama dengan Pak Tanaka. Tetapi hubungan mereka terlarang karena Pak Tanaka staf pengajar sementara Murao adalah seorang pelajar. Yuri mendengarkan pembicaraan mereka dari balik tembok dan tanpa sengaja Murao melihat Yuri berada di balik tembok. Murao terkesan tidak peduli dan pergi dari tempat itu. Futaba pun berencana ingin merubah Kou yang dingin menjadi ceria lagi. Futaba mencari keberadaan Kou dan ingin berdamai dengannya. Saat Futaba berhasil menemukan Kou, ia melihat kalau Kou bersama wanita lain dan tersenyum bahagia. Futaba bersembunyi di balik baju kedua pria sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Kedua pria mengira Futaba menyukai mereka dan berebut ingin mendapatkannya. Futaba bingung menjelaskan pada kakak kelasnya kalau ia tak sengaja melakukannya. Kou pun datang menghampiri Futaba dan mengatakan pada kedua pria itu kalau Futaba adalah pacarnya. Kedua pria meminta maaf karena salah paham kepada Futaba. Kou pun mengajak Futaba pergi dari tempat itu dan sepanjang perjalanan Kou memegang tangan Futaba dan tidak melepaskannya. Futaba mengatakan kalau Kou melakukan hal itu nanti pacar atau gebetannya cemburu jika melihat mereka. Dengan santai, Kou mengatakan kalau ia masih jomblo. Wah, sepertinya kode nih. Minchan jadi kegeeran deh. Futaba pun sangat senang mengetahui kalau Kou jomblo alias masih single. Pelatihan dimulai, Futaba terlihat sangat bahagia dan semangat, begitu juga dengan Kominato. Futaba dan timnya tiba di pos penguji dan bertemu Pak Tanaka. Mereka diminta untuk menebak minuman jus apa yang tersedia di setiap cup. Kou pun mencoba jus tersebut dan rasanya tidak enak. Kou mengatakan kalau jus tersebut seperti seledri. Futaba meminta Murao untuk mencoba jus tersebut dan menebaknya. Murao langsung mengetahui kalau jus tersebut adalah timus. Yuri juga merasa kalau minuman itu memiliki rasa teh timus. Pak Tanaka mengatakan bahwa jawaban mereka benar dan kelompok mereka akan mendapatkan nilai tinggi. Futaba dan yang lainnya pun mendapatkan kupon koin karena berhasil memenangkan game pertama. Mereka diminta untuk mengumpulkan koin yang banyak untuk mendapatkan nilai tertinggi. Futaba dan lainnya melanjutkan misi mereka ke tempat selanjutnya. Futaba pun meminta Kominato untuk mengikuti jalur peta daerah tersebut. Kominato mengatakan akan mengikuti regu lain yang sudah mendapatkan target selanjutnya. Kou dan lainnya mengikuti Kominato tanpa mendengar arahan Futaba. Setiap pos berhasil dilewati oleh tim Futaba hingga pos terakhir dan mereka harus menebak setiap kata kunci yang terdapat di kupon. Tim Futaba harus mencari keberadaan danau di lokasi tersebut karena mengikuti ide Kominato, mereka benar-benar tersesat. Kou dan Kominato sempat selisih pendapat, tetapi dihentikan oleh Futaba. Mereka melanjutkan perjalanan dan melihat ada sungai. Karena menyeberangi sungai melewati batu-batu, kaki Futaba pun tergelincir sehingga membuat kakinya terkilir. Kou menolong Yuri yang ketakutan menyeberangi sungai. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan, tentunya dengan telapak kaki Futaba yang mulai sakit. Kou menyadari kaki Futaba terkilir dan menggendongnya sehingga mereka lebih cepat berjalan. Tak lama mereka menemui jalan besar dan berhasil meninggalkan hutan. Para guru bertemu tim Futaba dan mereka pun kembali ke tempat pelatihan. Para siswa beristirahat dan tidur di kamar pelatihan. Futaba dan Yuri terlihat makin akrab dan Murao merasakan hal tersebut dan mendengarkan cerita mereka. Futaba terbangun karena haus dan pergi mencari keran air. Futaba melihat Kou berada di luar dan menghampirinya.
Mereka berdua ingin melihat matahari terbit di pagi hari, dan Futaba mengatakan kalau ia susah membedakan antara pagi dan malam, begitu juga dengan sikap Kou. Kou mengatakan hal yang sama mengenai perubahan Futaba. Futaba memiliki ide untuk membangunkan timnya melihat matahari terbit bersama-sama. Kou mengomel karena Futaba dari kamar tetapi tidak mengambil jaketnya. Futaba ingin mengembalikan jaketnya tetapi dihentikan Kou, dan mereka pun menikmati keindahan matahari terbit dan terlihat amat bahagia. Kominato memulai aksinya untuk membuat teman-temannya tertawa. Tim Futaba tertinggal bus sekolah karena melihat matahari terbit, dan setelah itu mereka pulang menaiki bis dan berpencar. Kou menemani Futaba menunggu ibunya datang menjemput. Kou bermain dengan kucing liar karena ia memang menyukai kucing. Futaba sepertinya telah jatuh hati pada sosok Kou yang sekarang. Tak lama, Yuri ngechat Futaba dan mengatakan kalau ia sangat menyukai Kou. Futaba syok membaca pesan dari Yuri. Keesokan harinya di sekolah, Yuri menyapa Futaba dan menanyakan kondisinya. Futaba meminta maaf karena tidak membalas chatnya Yuri dan mengatakan kalau ia sudah tidur. Yuri mengira kalau Futaba menyukai Kou, maka tak membalas pesannya. Futaba menyangkal perasaannya dan mengatakan tidak. Sangat menyakitkan kalau bohong ya guys ya. Yuri menjadi lega mengetahui kalau Futaba tidak menyukai Kou. Saat di kelas, Futaba dan Yuri serta Murao makan bersama. Yuri curhat kepada Futaba dan Murao kalau ia menyukai Kou. Yuri bertanya bagaimana sifat Kou saat SMP, dan Futaba menceritakan yang baik-baik mengenai sifat Kou berbeda dengan sekarang. Futaba mulai menjelek-jelekan sifat Kou tanpa sadar Kou pun mendengarkan kata-katanya. Kou menjahili Futaba karena ngegosipin dirinya dari belakang. Yuri dan lainnya tertawa melihat tingkah mereka berdua. Kominato mencoba sok keren dan menasehati Kou agar tidak kasar pada wanita. Murao mengatakan tidak peduli apapun yang dikatakan Kominato sehingga teman-teman menertawakannya. Emang kocak sih tingkat ABG labil si biji ini. Pelajaran olahraga dimulai, Yuri dan Futaba berada di lapangan bersama teman lainnya. Yuri memperhatikan Kou yang sangat keren dan hebat bermain bola. Yuri menceritakan alasannya menyukai Kou karena pada saat di sungai kemarin, Kou terlihat sangat keren dan baik saat menolong Yuri. Murao pun mendengarkan pembicaraan mereka berdua. Murao memalingkan wajahnya ke jendela sekolah dan melihat Pak Tanaka sedang merapikan gorden. Murao sebenarnya ingin mengakui perasaannya seperti Yuri yang terlihat bahagia. Setelah jam pulang sekolah, Pak Guru meminta ketua kelas dan wakil ketua kelas mengumpulkan hasil laporan latihan kepemimpinan. Yuri iri melihat Futaba bisa bersama dengan Kou, dan Futaba mengatakan akan mengerjakannya sendiri dan meminta Kou untuk pulang duluan. Futaba ingin menjaga perasaan Yuri karena menyukai Kou. Kou menolak dan mengatakan akan mengerjakannya bersama dengan Futaba. Kominato mengejek Kou yang mesum ingin bersama Futaba. Yuri dan Murao pun akhirnya pulang sekolah bersama. Yuri bertanya pada Murao, apakah Kou menyukai Futaba? Murao mengatakan kalau iya mana mungkin mengetahuinya. Kembali pada kelas, Futaba tidak konsen mengisi laporan tersebut karena memikirkan perasaan Yuri pada Kou. Sementara Kou telah mengerjakan tugasnya hingga selesai. Pak Tanaka memeriksa kelas dan meminta Futaba serta Kou untuk mengumpulkan hasil laporan ke ruang guru. Pak Tanaka menyindir Kou sebagai muka cabul. Ternyata Kominato menempel stiker di jaket Kou untuk mengerjainya. Kou pun meminta Futaba untuk mengambilkan stiker di jaketnya, dan Futaba semakin tidak konsen karena perasaannya deg-degan saat bersama Kou. Kou mengomel karena Futaba belum mengerjakan laporannya, dan Kou pun membantu Futaba hingga mereka selesai mengerjakannya. Futaba mengatakan pada Kou, biar dirinya yang mengantarkan tugas tersebut ke ruangan guru. Kou pun membiarkan Futaba dan pergi menunggunya di depan sekolah. Futaba pun terkejut melihat Kou masih menunggunya dan tidak pulang duluan. Kou kemudian mengajak Futaba pulang bersama karena rumah mereka searah. Sepanjang perjalanan, Kou berbicara tetapi Futaba hanya diam. Futaba sangat galau karena ia harus membohongi perasaannya. Karena Yuri menyukai Kou, sementara Futaba juga menyukainya. Futaba bimbang, satu sisi Yuri adalah teman, sedangkan Kou adalah pria yang disukainya. Futaba membuat taruhan pada dirinya sendiri, kereta pun segera berangkat. Kou mengejar untuk tidak ketinggalan dan meminta Futaba untuk cepat. Saat Kou tiba di atas kereta,
Futaba mengatakan kalau barangnya tertinggal di sekolah. Jika Kou turun dari kereta, maka Futaba akan lanjut mencintai Kou. Tetapi, jika Kou tidak turun, maka Futaba akan melupakan Kou dan mengikhlaskannya pada Yuri. Di luar ekspektasi, ternyata Kou turun dan ingin menemani Futaba kembali ke sekolah. Futaba meyakini kalau ia sangat mencintai Kou dan meminta maaf pada Yuri karena telah berbohong. Kou mengira kalau Futaba sedang sakit, makanya terlihat aneh dari biasanya. Kou pun membelikan air mineral buat Futaba biar lebih rileks. Kou kemudian meminta Futaba memberikan minumannya karena Kou juga haus. Futaba terkejut karena memikirkan hal yang tidak-tidak. Kou pun tersedak saat sedang minum. Futaba hendak mengambil sapu tangannya di tas, tetapi tidak jadi karena isi tasnya selebaran. Kou memeriksa apakah Futaba masih tidak enak badan. Setelah mendekat, Kou mencium aroma sampo Futaba sangat wangi. Kou mengatakan kalau ia menyukai aroma sampo Futaba. Futaba pun langsung salting seperti ABG labil yang lagi kesengsem. Futaba baru teringat kalau ia lupa membeli sampo. Futaba berpisah dengan Kou karena hendak belanja ke swalayan. Sebenarnya Futaba ingin berduaan dengan Kou sangat lama, tetapi ia merasa bersalah pada Yuri. Futaba menegaskan pada dirinya akan mengakui perasaannya pada Yuri. Selesai belanja, Futaba bertemu dengan Yumi, temannya waktu di SMP. Futaba terkenang kembali masa SMP-nya bersama Yumi. Di saat semua orang membencinya karena populer di kalangan pria, Yumi mau berteman dengannya dan selalu membela Futaba. Hingga suatu hari, Yumi berhenti berteman dengan Futaba dan mereka tidak saling menyapa. Yumi dan Futaba duduk di taman untuk mengobrol karena sudah lama tidak bertemu. Yumi ingin meminta maaf pada Futaba karena waktu SMP tiba-tiba meninggalkannya. Sebenarnya dahulu Yumi mengira kalau Futaba menyukai Naito dan bersama cowok yang disukainya. Mulai dari itu, makanya Yumi menjauhi Futaba dan tidak ingin berteman dengannya. Futaba menjelaskan kalau ia tidak menyukai Naito sama sekali. Futaba mengatakan kalau ia menyukai pria lain saat di SMP. Futaba pun mengakhiri perjumpaan mereka dan permisi pulang duluan. Di sepanjang jalan, Futaba mulai galau harus mengakui perasaannya pada Yuri atau tidak. Futaba tidak ingin kehilangan teman, tetapi tidak ingin melupakan Kou. Futaba sangat dilema dengan kemunculan Yumi yang membuatnya semakin frustasi. Di antara perasaan bimbang dan ragu, Futaba pun memutuskan untuk mengatakannya pada Yuri. Keesokan harinya saat di kelas, Futaba tidak memiliki nyali untuk mengakui perasaannya pada Yuri. Ditambah, Futaba melihat Yuri mulai akrab dengan Kou sampai saling membalas pesan. Futaba semakin tidak ada keberanian untuk mengakuinya. Saat jam istirahat, Futaba dan yang lainnya makan bersama di kelas. Yuri pun bertanya kenapa Futaba tidak makan. Futaba mengatakan sudah kenyang dan membagikan rotinya kepada Yuri dan Murao. Tetapi mereka menolaknya karena memiliki bekal untuk dimakan. Futaba mengatakan akan ke kantin mengembalikan roti tersebut dan Yuri merasa kalau Futaba marah padanya dan menyusul ke kantin. Futaba merenung di bawah jendela karena perasaan yang dilema. Tiba-tiba, Kou lompat dari jendela dan bersembunyi di dekat Futaba. Kou ingin menghindari Pak Tanaka, makanya bersembunyi di bawah jendela. Kou pun bertanya apakah Futaba ganti sampo. Futaba refleks menjawab karena ia ingin mencari perhatian Kou. Kou pun menganggap ucapan Futaba hanya candaan dan pergi. Kou memberitahukan kalau Yuri mencari Futaba dan terlihat sangat khawatir. Futaba meyakini dirinya harus mengatakan pada Yuri dan meminta Yuri untuk menentukan masa depan mereka. Saat di kelas, Yuri mengajak Futaba untuk membeli donat di depan sekolah. Futaba mengiyakan dan pergi bersama Yuri. Futaba berkata dalam hatinya kalau saat ini momen yang tepat untuk mengungkapkan perasaan sebenarnya pada Yuri. Futaba bertekad mengungkapkan kebenarannya pada Yuri. Futaba berjanji pada dirinya jika ia tak berani mengatakannya, maka Futaba akan memotong rambutnya. Yuri melihat Murao dan mengajarnya. Yuri ingin Murao bergabung dengan mereka dan kali ini Futaba benar-benar galau, tidak bisa mengutarakan isi hatinya. Setibanya di toko donat, Futaba memberanikan diri untuk mengatakannya. Meski banyak halangan dan rintangan di awal, Futaba akhirnya berhasil mengatakan pada Yuri kalau ia menyukai Kou. Yuri terlihat biasa dan menganggap Kou sangat populer di kalangan para cewek. Yuri permisi ke toilet pada teman-temannya dan Yuri menangis mengetahui fakta kalau Futaba menyukai Kou. Yuri kembali ke tempat duduknya dengan wajah tersenyum dan Futaba melihat mata Yuri merah habis menangis sehingga membuatnya merasa bersalah. Murao mengakui perasaannya
dan mengatakan kalau ia menyukai Pak Tanaka. Futaba sangat kaget sehingga mencairkan suasana yang kaku. Yuri sudah mengetahui perasaan Murao pada Pak Tanaka dan Murao mendukung kedua temannya berjuang merebut hati Kou. Murao akan bersikap netral pada Futaba dan Yuri nantinya. Dari jauh, Kominato melihat kalau Murao sudah memiliki teman dan mau berkumpul di kafe. Kominato lega, akhirnya Murao mau bergabung dengan teman-temannya. Futaba berjalan kaki pulang ke rumah setelah curcol dengan teman-temannya dan Futaba melihat Kou sedang bermain dengan kucing. Futaba pun menghampiri Kou dan memintanya untuk memelihara kucing itu. Kou mengatakan ogah merawat kucing karena sangat merepotkan. Kou sangat membenci hal-hal yang merepotkan dirinya. Futaba terdiam mendengarkan jawaban Kou sehingga membuat hatinya khawatir. Futaba mengikuti kemana Kou pergi dan penasaran apa yang dilakukannya saat malam hari. Setibanya di lokasi, Futaba melihat Kou bergaul dengan para ABG yang terlihat nakal. Futaba menghampiri Kou dan memarahinya mengapa ia berada di tempat seperti itu. Teman-teman Kou mencoba menggoda Futaba sehingga membuat Kou kesal. Kou pun pergi meninggalkan teman-temannya dan diikuti oleh Futaba. Kou meminta Futaba untuk pulang dan menunjukkan jalur kereta padanya. Futaba ngeyel, tak mau mendengarnya dan terus mengikuti Kou. Kou berhenti membeli minuman dan memberikannya pada Futaba. Mereka lalu duduk di pinggir sungai sambil mengobrol. Kou menakuti Futaba agar tidak pergi sendirian karena berbahaya jika ada lelaki yang ingin menjahatinya. Futaba menangis karena ketakutan dan terlalu senang. Futaba malu kepada Kou dan menangis tak bisa mengungkapkannya. Keesokan harinya saat di sekolah, Futaba terus memandangi wajah Kou. Futaba teringat kalau kata-kata Kou yang tidak suka hal-hal yang merepotkan. Futaba menceritakan tentang Kou kepada Yuri dan mereka terlihat mengkhawatirkan keadaan Kou. Murao datang menghampiri mereka dan mengatakan kalau nilai sekolah Kou sangat buruk. Murao menceritakan kalau ia melihat Pak Tanaka sedang menasehati Kou karena nilainya yang di bawah rata-rata. Murao membenci sikap Kou karena selalu membuat Pak Tanaka kewalahan menghadapinya. Futaba dengan percaya diri akan merubah sikap Kou yang bandel dan tak mau belajar. Futaba meyakini Kou berubah karena memiliki alasan tersendiri yang tidak diketahui mereka. Yuri melihat akhir-akhir ini Futaba semakin cantik dan Futaba mengatakan kalau ia memakai make up. Murao mengejek Futaba karena memakai bedak sangat tebal. Yuri merasakan hal lain yang terpancar dari wajah Futaba. Saat jam pelajaran, Futaba terus memandangi wajah Kou sehingga membuatnya terganggu. Futaba dan Kou bertengkar melalui tulisan di buku dan saling menunjukkannya. Kou ketahuan menghina gurunya dan diminta untuk meminta maaf di depan kelas. Kou pun menyalahkan Futaba karena ulahnya, maka ia dimarahin. Kominato mengatakan pada Futaba kalau ia memakai riasan untuk menggebet pria. Kou menyadari kalau Futaba memakai make up dan merasa tidak pantas. Kou kembali dan menghapus lipstik di bibir Futaba. Kou pergi bersama Kominato hendak jajan di kantin sekolah. Di perjalanan, Kou bertemu mantan temannya di kelas unggulan. Para siswa unggulan mengejek Kou dengan mengatakan kalau ia bisa masuk kelas unggulan karena Pak Tanaka. Kominato sangat kesal mendengarnya dan hendak menghajar mereka. Para siswa unggulan takut dan kabur pergi meninggalkan Kominato dan Kou. Kou heran melihat Kominato marah dan membelanya. Kominato mengatakan tentu saja ia marah karena Kou adalah temannya. Yuri merasa hubungan Futaba dan Kou sangat dekat dan ia menjadi sedih. Pak Tanaka menghampiri Yuri dan bertanya kenapa ia sendirian. Yuri mengkhawatirkan Kou karena nilainya jelek. Pak Tanaka sangat senang Kou memiliki teman yang baik dan Pak Tanaka menceritakan saat Kou masih kecil pada Yuri. Pak Tanaka meminta Yuri untuk segera kembali ke kelasnya. Setibanya di rumah, Futaba merenung tentang Kou. Tak lama Yuri mengecat Futaba dan mengajaknya untuk mengajari Kou agar nilainya bagus. Futaba mengumpulkan timnya termasuk Kominato dan hendak belajar bersama untuk membantu nilai Kou agar meningkat. Kominato menelpon Kou, mengatakan akan belajar bersama di rumah Kou. Kou setengah sadar saat menerima telepon dari Kominato dan Kou pun bergegas hendak menutup pintunya tetapi kedahuluan oleh Kominato. Mereka pun masuk ke kamar Kou dan mulai belajar bersama. Kou tidak mau belajar dan ingin rebahan saja karena masih ngantuk. Futaba pun meminta teman-temannya untuk belajar duluan. Futaba dan Kominato sedang belajar matematika dan mereka terlihat dekat.
Futaba mengomel karena Kominato terus menjatuhkan keripik kentangnya di atas meja. Kou cemburu melihat Kominato bersama Futaba dan terlihat agak kesal. Kou kemudian mengambil keripik kentang dan memakannya. Kou meminta Kominato geser karena ia ingin duduk di sebelah Futaba. Kominato sangat senang karena dekat dengan Murao, dan Kou pun mulai minta diajari oleh Futaba sehingga membuatnya grogi. Yuri cemburu dan meminta Kou untuk pergi mengambil gelas, kemudian Yuri membantu Kou mengelap gelas yang baru dicuci. Tanpa sengaja, Yuri menabrak ketang di bawah lantai dan hendak memungutnya. Sementara itu, Futaba merasa Yuri dan Kou sangat lama sehingga pergi menyusul mereka. Futaba melihat Kou dan Yuri keluar dari ruangan yang sama. Kou mengambil gelas di atas meja dan kembali naik ke kamar. Yuri juga melakukan hal yang sama sehingga membuat Futaba merasa curiga. Futaba sangat penasaran apa yang terjadi antara Yuri dan Kou sehingga ia tidak konsen. Kominato memuji kalau Kou sangat pintar belajar tetapi kenapa nilainya jelek? Kou mengatakan tidak ada artinya belajar dan tidak mau meneruskannya. Yuri dengan penuh semangat meminta Kou untuk terus belajar agar mereka sama-sama naik ke kelas 3. Kominato juga mendukung keputusan Yuri dan meminta Kou untuk serius. Futaba merasakan ada getaran antara Yuri dan Kou sehingga ia makin penasaran. Saat di jalan pulang, Futaba bertanya pada Yuri apa yang terjadi dengannya dan Kou. Yuri terdiam sejenak dan mengatakan tidak ada apa-apa. Futaba sangat nekat karena rasa penasaran dan ingin bertanya langsung pada Kou. Futaba kembali ke rumah Kou dan melihat Kou hendak pergi. Futaba mengatakan kalau HP-nya tertinggal di kamar Kou. Setelah di miss call, ternyata HP-nya berada di tas Futaba. Futaba mengatakan ingin menumpang kamar mandi pada Kou, dan setelah itu Futaba meminta air putih hingga meminumnya sebanyak 7 gelas. Kou bertanya pada Futaba sebenarnya apa yang diinginkannya. Futaba pun bertanya apa yang terjadi antara Kou dan Yuri. Kou menjawab kalau di antara mereka tidak terjadi apapun. Karena Futaba terlalu kepo, maka Kou pun mengajaknya melihat altar ibunya yang telah meninggal. Futaba curiga dan memikirkan hal yang aneh-aneh tentang mereka. Padahal Yuri dan Kou berusaha menjadi orang dewasa dengan tidak mengungkit kematian ibunya. Futaba merasa dirinya amat egois sehingga membuatnya menangis. Kou pun berusaha mendiamkan Futaba yang sedang menangis. Kou merasa Futaba sangat cengeng dan selalu menangis. Karena terbawa suasana, Kou menghapus air mata Futaba. Pak Tanaka tiba di rumah dan melihat adegan Romeo dan Juliet sedang mewek. Kou pun menjelaskan kalau Futaba menangis karena melihat altar ibu mereka. Kou hendak pergi kerja dan meminta kakaknya untuk mengantarkan Futaba pulang ke rumah. Di perjalanan pulang, Pak Tanaka menceritakan alasan Kou berubah menjadi dingin pada Futaba. Pak Tanaka meminta Kou mengurus ibunya saat sedang sakit sendirian. Kala itu, orang tua mereka telah bercerai, sementara Pak Tanaka baru diterima sebagai guru di sekolah. Jadi yang mengurus ibunya hanya Kou seorang diri. Pak Tanaka merasa kalau Kou belum memaafkannya karena tidak mengurus ibunya dengan baik. Hingga akhirnya ibunya meninggal, makanya Kou berubah menjadi sangat dingin. Futaba menangis mendengarkan cerita kisah hidup Kou yang sangat memilukan hatinya. Setelah sampai di rumah, Futaba baru menyadari kalau wajar Kou berubah menjadi sosok yang dingin dan kejam. Futaba pun teringat kata-kata Kou yang membuatnya khawatir. Ternyata maksud perkataannya adalah bahwa Kou tak ingin kehilangan orang yang disayanginya lagi. Keesokan harinya saat di sekolah, Futaba mengajak Yuri bertemu di loteng atas. Futaba meminta maaf pada Yuri karena menjadi sangat egois dan telah mencurigainya. Futaba mengakui kalau Kou telah menceritakan tentang ibunya yang telah meninggal padanya kemarin. Futaba sangat sedih telah mencurigai Yuri dan Kou. Yuri mengatakan kalau sebenarnya ia sangat cemburu melihat Kou dan Futaba sangat dekat. Yuri sengaja tidak menceritakannya agar ia lebih spesial dari Futaba. Yuri lebih malu kalau Futaba harus minta maaf padanya. Futaba kesal mengapa ia harus menyukai Kou sehingga memukul Yuri. Futaba marah pada dirinya sendiri karena ia sangat menyayangi Yuri. Mereka berpelukan bak sahabat sejati yang baru rujuk kembali. Setelah adegan bucin-bucinan, Futaba pun mengajak Yuri untuk kembali ke kelas dan pergi bersama. Saat di kelas, Kominato telah merangkum pelajaran matematika untuk dipelajari Kou. Sedangkan Futaba mengatakan pada Kou akan merangkum pelajaran kimia untuknya. Murao mengatakan akan belajar kelompok lagi minggu depan bersama teman-temannya dan Yuri pun mengajak Kou untuk belajar bersama dengan mereka.
Kou mengatakan dengan rasa haru kalau ia akan memikirkannya. Scene diperlihatkan pada saat Kou masih SMP dan sedang merawat ibunya. Dokter bertanya apakah tidak ada wali lain selain Kou. Kou menjelaskan pada dokter kalau ibunya telah bercerai dengan ayahnya, sementara kakaknya tidak tinggal bersama mereka. Kou mengatakan pada dokter kalau dirinya satu-satunya keluarga yang dimiliki ibunya dengan perasaan amat sedih. Kou menjumpai ibunya di ruang pasien dan mengatakan kalau ibunya akan menjalani beberapa tes. Kou hendak pulang ke rumah membawa beberapa baju untuk menginap di rumah sakit dan menjaga ibunya. Kou mengetahui kalau ibunya mengidap penyakit kanker di paru-parunya. Kanker tersebut terus menjalar ke tulang belakang ibunya sehingga kemungkinan terburuk bisa terjadi. Kou berusaha untuk bersikap seolah tak terjadi apapun agar ibunya tidak takut. Kou menyalahkan dirinya mengapa ibunya bisa sampai sakit. Karena ambisi Kou yang ingin sukses dan membahagiakan ibunya, Kou lupa kalau keinginan ibunya adalah agar mereka selalu bersama. Kou sangat putus asa apa yang terjadi dengan ibunya dan merasakan sakit yang amat dalam. Tak lama kakaknya menelpon dan mengatakan kalau ibunya telah mengabari tentang penyakitnya. Kou menjadi dilema dan terus meminta maaf atas kesalahannya. Kominato mengajak Kou untuk belajar di perpustakaan bersama dengan teman lainnya. Futaba terlihat sangat bersemangat untuk membantu Kou mau belajar. Kou permisi pada teman-temannya ke toilet dan membawa tasnya. Waktu terus berlalu dan Kou belum juga kembali sehingga membuat mereka curiga. Futaba meminta teman-temannya untuk mengejar Kou kemungkinan yang belum jauh. Tanpa sengaja, Futaba menabrak seorang siswa di perpus dan menimpanya. Futaba malu dan langsung lari meninggalkan pria itu. Teman-temannya merasa kalau Kou menjauhinya dan menutup pintu hatinya pada mereka. Futaba pun mendatangi rumah Kou dan bertemu dengan Pak Tanaka. Futaba galau dan meminta saran pada Pak Tanaka bagaimana cara membuka pintu hati Kou yang terkunci. Pak Tanaka menjawab kalau ia kakaknya saja tidak tahu harus berbuat apa. Futaba dengan percaya diri mengatakan akan membuka paksa hati Kou dan mendobraknya karena hati Futaba telah terbuka lebar untuk Kou. Pak Tanaka berharap kalau sang adik cepat sadar dan membuka hati buat teman-temannya yang sedang menunggunya saat ini. Futaba mencari-cari Kou di tempat ia biasa nongkrong bersama para ABG labil dan Kou terlihat sedang merenung dan memikirkan kata-kata Futaba. Kou juga teringat kenangan bersama teman-teman kelasnya. Futaba pun melihat Kou sedang nongkrong di base camp-nya. Futaba memanggil Kou dan berlari mendekatinya. Kou mengomel kenapa Futaba pergi ke tempat itu sendirian, padahal ia sudah melarangnya. Futaba sudah tidak tahan lagi dan mengatakan mau sampai kapan Kou hidup seperti itu? Kenapa Kou harus menutup diri dari teman-temannya? Kou merasa kalau Futaba terlalu ikut campur urusannya dan Kou menjelaskan kalau ia tidak memiliki tujuan hidup lagi. Kou tidak akan melakukan hal apapun karena hatinya telah lama mati. Pada dasarnya, Kou merasa bersalah atas kematian ibunya dan membuat hatinya mati rasa. Futaba si ratu kepo tak terima dan terus mendobrak hatinya agar terbuka. Tanpa sengaja, kedua ABG labil terjatuh hingga tubuh Kou menimpa Futaba. Futaba mengatakan pemikirannya untuk membuka isi hati Kou yang beku. Futaba menangis dan meminta Kou melihat teman-temannya yang selalu ada untuknya. Mereka selalu bersama Kou dan mau berjuang demi dirinya. Futaba juga akan membuka hati Kou yang terkunci dan Kou pun menyadari kata-kata Futaba yang menusuk relung hatinya. Air mata Kou membasahi pipinya dan meluapkan semua kesedihan yang dipendamnya selama ini. Kou baru menyadari kalau hal ini yang diinginkannya selama ini, yaitu berbagi suka dan duka. Baru pertama kali Futaba melihat Kou begitu lemah dan rapuh. Futaba menyadari kalau sekarang ia sedang memeluk kekasih pujaan hatinya. 楽しくて可愛い。私の好きな匂い。そんな子を今は。ダメ。Kou mengatakan kalau Futaba sangat lucu saat berlari waktu mengejarnya tadi. Futaba sedikit jutek karena Kou meledeknya yang sedang serius. Futaba merasa kalau ia orang pertama yang bisa melihat Kou menangis. Futaba berpikir apakah ini momen terbaik untuk mengutarakan isi hatinya. Futaba terlihat ragu tetapi ingin mengungkapkannya. Tiba-tiba cacing di perut Futaba berontak meminta untuk diberi makan. Kou pun mengajak Futaba untuk membeli makanan di jalan. Futaba mengatakan kalau Pak Tanaka telah masak di rumah buat Kou
dan Futaba menjelaskan Pak Tanaka mengetahui jika Kou marah padanya. Karena di saat ibunya sakit, Pak Tanaka tidak pernah ada menjaga ibunya dan Kou. Kou terkejut dan mengatakan kalau rumah kakaknya sangat jauh dari rumah sakit, wajar jika jarang berkunjung. Futaba meminta Kou menjelaskan sendiri pada Pak Tanaka dan pulang untuk makan bersama. Di perjalanan pulang, Kou mengucapkan thank you gadang-gadang pada Futaba. Futaba merasa sangat senang, akhirnya pintu hati Kou terbuka. Futaba bisa membuka pintu hati Kou yang beku hingga mencair. Futaba dengan percaya diri mengatakan jika pintu hati Kou tertutup lagi, maka ia akan terus mendobraknya secara paksa. Kou pulang ke rumah dan mengatakan akan makan bersama dengan kakaknya. Tanaka terkejut mendengar sang adik ingin makan bersama dengan mereka. Ayah Kou datang dan hendak makan bersama dengan anak-anaknya. Kou mengucapkan selamat datang pada ayahnya, dan ayah Kou mengelus kepala Kou seperti anak kecil dan membuat ia terharu. Saat makan malam bersama, Tanaka menangis haru karena momen yang lama dinantinya terjadi juga. Tanaka seperti bocil karena sangat bahagia melihat ayah dan Kou akur lagi. Kou menjelaskan pada Tanaka dan ayahnya alasan sebenarnya ia berubah. Ayah dan kakaknya mengerti dan memaklumi Kou dan akan menunggunya dengan sabar. Kou juga mengatakan akan merubah namanya kembali menjadi Tanaka Kou. Ayah meminta Kou untuk tidak terburu-buru melakukannya sampai hatinya benar-benar sembuh. Keesokan harinya, Futaba tiba di sekolah terlebih dulu. Futaba melihat Kou dan teman lainnya belum datang. Futaba masih terbawa suasana kemarin saat di tepi sungai. Walaupun status mereka hanya teman, tapi Futaba merasa bahagia karena hubungan mereka semakin dalam. Futaba bingung harus bersikap apa pada Kou dan bagaimana Kou bersikap padanya. Lamunannya terhenti saat melihat Kou berada di depan pintu kelas. Kou juga terlihat grogi saat bersama Futaba dan keadaan mereka menjadi kikuk. Suasana pecah setelah kedatangan Kou Minato di kelas karena ia mengomel pada Kou. Kou mengatakan akan belajar hari ini bersama dengan teman-temannya. Futaba dan yang lainnya tercengang sekaligus bahagia melihat Kou telah berubah. Futaba and the gang kemudian mulai belajar kelompok bersama. Mereka terlihat sangat serius untuk naik kelas agar bisa bersama-sama terus. Kou dan yang lainnya belajar kelompok di lokasi yang berbeda-beda dan terus berlanjut. Setelah ujian berakhir, daftar nilai diumumkan di mading sekolah. Ternyata Kou mendapatkan nilai tertinggi dibandingkan 4 gurunya. Kou Minato dan yang lainnya takjub melihat nilai Kou yang naik drastis. Juri juga bersyukur terdapat nama mereka berlima di mading. Futaba melihat Touma berada di sebelahnya untuk melihat daftar nilai. Touma melirik ke arah Futaba dan marah karena tingkahnya tak senonoh saat di perpus. Touma pergi dan mengomel mengatakan kalau Futaba cewek ganas. Futaba menutup mulut Murao dan mengalihkan pembicaraan soal liburan musim panas. Kou pulang terlebih dahulu dan disusul oleh Futaba bersama dengan Yuri. Mereka berdua menangkap tangan Kou sehingga membuatnya bingung. Sementara Pak Tanaka menggombali Murao yang terlihat akrab dengan teman-temannya. Murao mengatakan kalau perasaannya pada Pak Tanaka tidak pernah berubah meski dianggap beban. Dengan santai, Pak Tanaka mengatakan kalau ia tidak pernah menganggap Murao sebagai beban. Murao malu dan mengucapkan selama liburan musim panas kepada Pak Tanaka. Kou Minato mengetahui perasaan Murao pada Pak Guru dan dia meminta agar Pak Guru menjaga Murao. Wih, gentleman amat nih bocah mau ngalah. Wah, Minchan jadi salut nih. Futaba dan yang lainnya akan pergi rapat mengenai liburan musim panas. Futaba dan teman-teman akan pergi berlibur ke Lawson. Futaba sangat senang dengan kebersamaan mereka yang kompak. Pada awalnya, Futaba selalu sendiri karena tidak memiliki teman. Sekarang semuanya telah berubah. Futaba akan menjadi sosok yang berbeda dari yang dahulu untuk memulai lembaran baru. Dua insan yang terlihat bucin hanya saling menatap satu sama lainnya dan ceritanya berakhir sampai di sini. Wah, pokoknya ceritanya tuh anak SMA banget ya, yang memendam perasaan, tapi gimana ya, susah ngomongnya. Tetap kok bikin gemes dan buat nemenin kalian yang lagi gabut atau mager ngapa-ngapain. Endingnya yang pasti nggak bakal bikin kesel, semua masalah akhirnya satu persatu terungkap. Kenapa Tanaka menjauhi Futaba dan Yuri paham kalau Tanaka sebenarnya pun memiliki perasaan terhadap Futaba sejak SMP. Selain itu, ada kisah persahabatan yang bikin iri dan mengingatkan kita saat masa-masa SMA.
Apapun yang terjadi, jangan pernah melarikan diri dari masalah. Hadapi, selesaikan, lalu bahagialah. Ini pesan yang Minchan tangkap sih dari cerita anime ini. Dalam film ini tidak hanya menceritakan 2 tokoh saja, tapi masih ada 3 tokoh pendukung yang juga masuk dalam lingkaran persahabatan, yaitu Yoshioka Tanaka atau Mabuchi, yaitu Suko Murao, Ayako Minato, dan Yuri Makita. Tokoh pendukung lainnya ada Yoichi Tanaka, Tuma Kikuchi, dan juga Yui Narumi. Dari film ini, Minchan mendapat pelajaran bahwa cinta itu harus diungkapkan meskipun pada akhirnya bertepuk sebelah tangan. Tapi setidaknya sudah tidak memendam perasaan, karena jika terus dipendam, wah lama-lama bisa stres ya. Jangan terus tinggal di masa lalu, kalian harus move on dan tetap menjalani hidup. Sesulit apapun masa lalu yang pernah kalian hadapi, tetap saja waktu itu berputar ke depan bukan ke belakang. Tidak perlu menjadi orang lain dalam mempertahankan persahabatan, jadilah dirimu sendiri yang apa adanya tanpa melebihkan 1 senti gaya kalian. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe buat yang belum. Kita ketemu lagi ya di konten berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!